Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan data grafik berikut. Berdasarkan grafik pergeseran Wien tersebut, jika suhu benda diubah menjadi 10.000 Kelvin, yang akan terjadi adalah, nah kalau kita lihat di statement atau option dari A sampai dengan E, di sini berbicara mengenai frekuensi dan panjang gelombang. Nah, sebelum kita melihat ya bagaimana hubungannya dengan frekuensi dan panjang gelombang, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari suhu pada grafik ini. Nah, untuk menghitungnya di sini kita menggunakan persamaan dari T sama dengan C dibagi dengan lambda. C-nya itu adalah 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK, ya ini nilainya. Kemudian lambdanya itu adalah 300 nanometer ya. Nanometer itu berarti 10 pangkat min 9. Berarti min 7 ya. Min 7. 3 dikali 10 pangkat min 7 meter ya. Masukin aja 3 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian tinggal bagi aja 2,9 dengan 3. Hasilnya itu adalah 0,9666 Kelvin. Salah, 10 pangkat 4-nya belum. Dikali 10 pangkat 4 ya. Dikali 10 pangkat 4 Kelvin. Nah, ini sama aja dengan 9666 Kelvin. Kemudian di sini dia bilang, ya awalnya kan suhunya ini adalah 9666 Kelvin. Akan dinaikkan menjadi T2-nya 10.000 Kelvin. Apa yang terjadi dengan frekuensi dan panjang gelombangnya? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat aja ke persamaan ini, yaitu T sama dengan C per lambda. Nah, di sini terlihat bahwasanya suhu atau T dengan lambda itu adalah berbanding terbalik. Kalau dia berbanding terbalik, artinya adalah kalau suhunya semakin besar, maka lambdanya semakin kecil. Kalau kita lihat di sini, suhunya kan semakin besar ya, dari 9666 menjadi 10.000. Artinya lambdanya semakin kecil. Nah, karena lambda awalnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 7 meter atau 300 nanometer, maka setelah diubah menjadi 10.000 Kelvin, harusnya lambdanya kurang dari 300 nanometer. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5 ya. Oh, ini soalnya. Sebuah benda dipanaskan hingga bersuhu 227 derajat Celcius. Berarti ini adalah nilai dari T. Itu sama aja dengan 500 Kelvin ya. T-nya 500 Kelvin. Kemudian akan meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan nilai panjang gelombang maksimum berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari lambdanya. Nah, kita langsung aja gunain persamaan lambda sama dengan C per T. C-nya adalah 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin dibagi suhunya 500 Kelvin, itu berarti 5 dikali 10 pangkat 2 Kelvin. Kita bagi dulu 2,9 dibagi 5 itu adalah 0,58. 0,58. Kemudian ini berarti 10 pangkat min 5 meter ya. Nah, karena satuannya itu dia nanometer, berarti kita kali dengan 10 pangkat 9. Hasilnya itu adalah 0,58 dikali 10 pangkat 4 nanometer
atau 5800 nanometer. Jawabannya berarti yang B. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan teori kuantum Planck terdapat pada angka berapa? Nah, sekarang coba kita lihat dulu statement yang pertama. Tidak semua foton merupakan gelombang elektromagnetik. Oh, ini jelas salah. Yang kedua, energi foton dituliskan dalam persamaan E sama dengan hc per lambda. Ini benar. Cahaya terdiri atas paket-paket energi. Oke. Energi fotolistrik menerapkan teori kuantum Planck. Benar juga. Yang terakhir, foton memiliki kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya. Ini jelas salah ya, karena kan foton itu dia memiliki kecepatan itu sama dengan kecepatan cahaya. Kenapa? Karena dia juga termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah filamen dipanaskan hingga suhunya 527 derajat Celcius. Nah, ini langsung aja suhunya kita ubah ke Kelvin. Berarti T-nya adalah 800 Kelvin, sehingga memancarkan daya radiasi sebesar 1600 Joule per sekon. Jika filamen terus dipanaskan hingga 727, itu berarti T2 ya. T2-nya berarti 1000 Kelvin. Daya radiasinya menjadi berapa? Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari P2. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan dari P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, karena di sini dia konsepnya adalah perbandingan, berarti kita cukup gunakan besaran yang berbeda aja, yaitu P dan T. Sehingga ya persamaan ini dapat dianggap bahwasanya P sebanding dengan T pangkat 4. Sehingga menjadi P1 per P2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Langsung aja masukin P1-nya 1600 ya, dibagi P2. T1-nya adalah 800. T2-nya adalah 1000. Pangkat 4, kemudian coret 2 ya, nolnya 2 buat dicoret. 8 sama 10 sama-sama kita bagi 2. Jadinya 4 per 5. Lalu tinggal ditulis aja ya, 1600 per P2. Ini tinggal dipangkat 4, berarti 4 dipangkatin 4 itu adalah 256 ya, bukan 64, sorry, 256, kemudian 5 pangkat 4 itu adalah 625. Nah, ini langsung aja deh kita kali silang ya. Jadinya itu adalah P2 itu langsung aja 625 dikali dengan 1600. Hasilnya adalah 1 juta atau 10 pangkat 6. Kemudian langsung aja ya dibagi dengan 256. Langsung aja kita bagi, hasilnya itu adalah 3906,25 Joule per sekon. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Bahan sampel superkonduktor berbentuk cakram padat dengan diameternya adalah 1 cm. Berarti ini adalah D. 1 cm itu berarti 10 pangkat min 2 meter. Dan tebalnya adalah 3 mm. Kita buat T aja kali ya. Ketebalannya itu adalah 3 mm, berarti 3 dikali 10 min 3 meter. Dipanaskan hingga suhunya 827.
Berarti T-nya itu adalah 1100 Kelvin. Jika sampel berwarna hitam, berarti emisivitasnya sama dengan 1. Laju rata-rata energi kalor radiasi yang dihasilkan berapa? Yang ditanyakan berapa P. Nah, untuk menghitung P, kita pakai persamaan E sigma AT pangkat 4 ya. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari A atau luasnya, sehingga harus kita hitung dulu. Karena dia berbentuk cakram, berarti untuk menghitung luasnya kita pakai persamaan 2pi dikali R ya. A sama dengan 2pi dikali R dikali R lagi ya, ditambah dengan ketebalannya. Nah, kebetulan karena diketahuinya adalah diameter, berarti kita ubah aja R-nya jadi diameter. Diameter itu adalah setengah, jari-jari itu adalah setengah diameter ya maksudnya. Berarti setengah D kali setengah D tambah T. 2 dengan 2-nya kita coret, berarti jadinya adalah pi D dikali setengah D tambah ketebalannya. Langsung aja, pi-nya tetap aja pi, D-nya adalah 10 pangkat min 2, setengah dikali 10 min 2, tambah 3 dikali 10 min 3. Berarti ini tetap ya, pi dikali 10 min 2. Kita harus ubah salah satu ya. Kita ubah jadi 10 pangkat min 2 aja deh. Berarti ini kita ubah 0,5 aja. Biar lebih apa ya, lebih enak hitungnya. Kita ubah jadi desimal. Berarti ini 0,5 dikali 10 min 2 ditambah 30 dikali, bukan 30, 0,3 ya. 0,3 dikali 10 min 3. Berarti hasilnya adalah pi dikali 10 min 2. Ini langsung aja dijumlahin. 0,5 dengan 0,3 itu adalah 0,8 dikali 10 min 2. Nah, hasilnya berarti 0,8 pi dikali 10 min 4 meter persegi. Nah, setelah dapat A-nya, langsung aja kita masukin ke sini. Tapi kayaknya nggak muat deh. Saya hapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Oke, langsung aja. E-nya tadi 1. Sigma itu ketetapan ya. Nilainya itu adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian masukin A-nya 0,8 pi dikali 10 min 4. T-nya 1100 pangkat 4. Lalu tinggal dikalikan aja dulu. 5,67 dengan 0,8 pi. Hasilnya adalah 4,536 pi dikali 10 pangkat min 12. Lalu 1100-nya kita pangkatin 4 ya. Hasilnya adalah 1.464,1 1,46 ya, sorry. Bukan 1000 itu, 1,4641
dikali 10 pangkat min 12. Kemudian ini tinggal kita kaliin aja. Hasilnya adalah 6,64. Kemudian pi ini berarti 10. Oh iya, sorry ya. Ini kan harusnya kalau dijumlah 10 min 24. Ini positif nih. Bukan negatif ya. Oh, ini bukan negatif nih. Karena kan dia 10. Ini kan dia positif 4. Berarti harusnya positif. Bukan negatif. Nah, ini min 12 sama positif 12-nya pasti hilang ya. Karena negatif tambah plus. Min 12 sama 12 berarti kan 0 tuh. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 6,64 pi watt. Jawabannya yang A.